Saya Adita Mas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Narsianti dari S1 Pendidikan Bahasa Indonesia dari bahasa Mandarin. Saya akan menjelaskan tentang kecerdasan majemuk. Ya. Jadi intelijensi atau kecerdasan tidak hanya terpaut pada kecerdasan individual, tetapi ada pula kecerdasan majemuk. Nah, banyak sekali cara untuk meningkatkan kecerdasan majemuk pada anak, seperti melalui kata-kata, gambar, musik, angka, dan melalui cara sosial emosionalnya dia. Mengembangkan kecerdasan majemuk pada anak merupakan kunci utama untuk kesuksesan masa depan anak. Lalu saya akan menjelaskan ke-8 kecerdasan majemuk. Yang pertama ada kecerdasan bahasa. Jadi kecerdasan bahasa ini, orang yang memiliki kecerdasan bahasa ini mampu mengolah katanya dengan baik. Dia bisa menggunakan kata-kata secara efektif dalam membaca, menulis, dan berbicara. Dan seseorang yang memiliki kecerdasan majemuk bahasa ini terjun di bidang seperti presenter, lalu penyair puisi, seperti itu. Lalu kedua ada kecerdasan musik. Jadi kecerdasan musikal ini meliputi ada tangga nada, irama, dan warna bunyi. Jadi orang yang memiliki kecerdasan musikal ini mampu menyanyikan sebuah lagu itu dengan baik, walaupun seseorang itu mempunyai suara yang menurut kita tidak enak, tapi dia bisa menyalurkan, mengungkapkan isi lagu itu dengan baik. Lalu ada kecerdasan logika matematika. Jadi kecerdasan logika matematika meliputi keterampilan berhitung. Keterampilan berhitung juga berpikir logis, keterampilan pemecahan masalah. Jadi dia bisa memecahkan soal matematika dengan baik. Lalu ada kecerdasan visual spasial. Jadi orang yang memiliki kecerdasan seorang visual spasial ini mampu untuk merepresentasikan dunia melalui gambaran-gambaran mental dan ungkapan artistik. Dan orang yang punya kecerdasan ini terjun di bidang seperti arsitek. Habis itu dia mampu menerangkan, mendeskripsi setiap sudut-sudut bangunan. Seperti di acara biasanya TV itu kan ada namanya acara di Trans TV ada Gria Unik. Nah, terkadang di situ kan ada seseorang yang mampu menjelaskan mengapa kalau misalnya tempat tidur harus menghadap ke jendela, mengapa pintu ini kamu menghadap ke sini, kenapa jendela harus ditaruh di sini. Nah, itu orang bisa mampu mendeskripsikan dan bisa menjelaskan maksud dari sudut-sudut letak posisi tersebut. Lalu ada kecerdasan kinestetik tubuh. Nah, kecerdasan kinestetik tubuh ini seseorang mampu mengungkapkan emosionalnya dengan baik melalui gerakan tubuh. Seperti artis, aktor, dia mampu mengungkapkan perasaannya dengan baik melalui ekspresi wajah atau gerakan. Seperti dia disuruh menangis, tertawa, dan dia tuh mampu melakukan seperti itu. Dan guru-guru senam. Lalu ada kecerdasan intrapersonal. Nah, kecerdasan orang yang memiliki kecerdasan intrapersonal ini, dia mampu mengetahui dirinya sendiri itu seperti apa, dia mampu menentukan tujuan hidupnya ke depan itu seperti apa, dan dia mampu menentukan perilakunya tanpa harus selalu diarahkan dari orang lain. Jadi dia tuh mampu mengetahui mana perilaku yang negatif dan mana perilaku yang positif. Pokoknya dia tuh mampu mengarahkan hidupnya dengan baik. Lalu ada kecerdasan interpersonal. Jadi kecerdasan interpersonal ini seseorang mampu untuk memahami orang lain. Jadi seperti psikolog, seperti guru BK. Nah, orang-orang seperti itu kan dia tuh mampu mengarahkan atau memberikan nasihat kepada orang lain dengan baik agar berperilaku dengan baik juga, agar kedepannya menjadi orang baik. Lalu ada kecerdasan naturalis. Jadi kecerdasan naturalis ini biasanya dimiliki oleh para ilmuwan. Nah, biasanya para ilmuwan itu mampu mendeskripsikan kejadian-kejadian alam, meneliti alam dengan baik. Lalu ada faktor-faktor
pengembangan kecerdasan, yaitu faktor biologis atau faktor keturunan atau genetis dan cedera otak sebelumnya, selama dan setelah kelahiran. Biasanya ada seorang anak yang telah mengalami kecelakaan, lalu dia ada cedera-cedera di otaknya, dan hal itu mampu menghambat kecerdasan majemuk anak tersebut. Dan ada sejarah hidup pribadi, pengalaman dengan orang tua dulu, termasuk orang lain baik yang membangkitkan dan menghambat. Biasanya peran di lingkungan sekitar kita ini ada yang bisa menghambat kehidupan kita, juga bisa ada yang membangkitkan motivasi kehidupan kita. Lalu ada latar belakang kultural dan historis. Lalu saya akan menjelaskan kecerdasan majemuk dan strategi pengajarannya. Jadi, guru yang baik itu adalah mampu memberikan kesempatan kepada anak didiknya, agar bisa mengembangkan kecerdasan majemuknya. Lalu ada strategi pengajaran untuk kecerdasan linguistik seperti bercerita, curah gagasan. Lalu ada pengajaran untuk kecerdasan matematis seperti kalkulasi dan heuristik. Heuristik itu sejarah. Jadi si pendidik mengajarkan pada peserta didiknya cara-cara untuk menyelesaikan soal-soal matematika. Lalu ada strategi pengajaran untuk kecerdasan spasial seperti hands-on thinking. Jadi kadang anak kecil, anak TK itu diajarkan untuk berketerampilan di tangannya sendiri. Lalu ada strategi pengajaran untuk kecerdasan musik seperti konsep musikal atau mengalunkan musik untuk berpikir, terus belajar sambil menggunakan musik. Terkadang kita ini bisa belajar dengan menggunakan musik. Lalu ada strategi pengajaran untuk kecerdasan interpersonal seperti berinteraksi dengan teman sekelas atau